Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-12 prediksi soal OSNK IPA SMP tahun 2026. Kita akan bahas beberapa soal lagi di video ini, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya, kita mulai pembahasan soalnya. Tetapi jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 37. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah pendingin ruangan ya dengan hambatan dalam sebesar 22 ohm dihubungkan pada jaringan listrik bertegangan 220 volt. Jika AC tersebut dinyalakan secara terus-menerus selama 10 jam setiap harinya, maka pernyataan yang pertama, arus listrik yang mengalir pada pendingin tersebut ya adalah 10 ampere. Kedua, daya listrik yang diserap oleh pendingin ruangan tersebut adalah 2200 watt. Yang ketiga, jika tarif listrik adalah 1.500 per kWh, maka biaya listrik yang harus dibayarkan untuk pemakaian AC tersebut selama 30 hari adalah Rp990.000. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi C, 1, 2, dan 3. Tapi kenapa demikian? Perhatikan. Mari kita uji kebenaran dari masing-masing pernyataan yang ada di soal ini. Nah, kita mulai dari analisa pernyataan yang pertama. Berdasarkan hukum Ohm, kuat arus listrik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan V per R. Nah, di sini V-nya adalah 220 volt. Kita bagi dengan hambatannya yaitu 22 ohm. Kita akan mendapatkan bahwa besar kuat arusnya adalah 10 ampere dan ini sesuai dengan pernyataan yang pertama. Maka pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang benar. Kita lanjut untuk analisa pernyataan kedua. Daya listrik yang diserap oleh alat elektronik dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan V dikalikan dengan I. Nah, V-nya 220 volt dikalikan dengan 10 ampere, maka kita akan mendapatkan nilai dayanya P sama dengan 2200 watt. Nah, akibatnya pernyataan yang kedua juga pernyataan yang benar. Nah, selanjutnya kita coba analisa pernyataan ketiga. Energi listrik atau W yang digunakan selama 30 hari dihitung dengan mengalihkan daya, waktu penggunaan per hari, dan jumlah harinya. Nah, berarti W sama dengan P kaliin T kali jumlah hari. Nah, P-nya tadi 2200 watt dikalikan dengan 10 jam per hari dikalikan dengan 30 hari, maka kita akan dapatkan W-nya sama dengan di 660.000 watt hour, atau kalau kita konversi ke kWh dapatnya di 660 kWh. Nah, biaya total listrik yang harus dibayarkan itu bisa kita hitung dengan biaya sama dengan W dikaliin dengan tarif per kWh-nya. Nah, berarti 660 kWh dikaliin dengan 1.500 per kWh-nya, maka kita akan dapat biayanya adalah Rp990.000. Nah, berarti pernyataan yang tiga juga pernyataan yang tepat. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang tepat itu adalah yang opsi D, yaitu pernyataan 1, 2, dan 3 yang semuanya benar. Seperti itu ya untuk pembahasannya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang ingin tanyakan, komen di bawah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin memiliki 3 paket prediksi OSNK SMP 2026 bidang IPA seperti yang kita bahas di video ini dan video-video sebelumnya, kalian bisa banget untuk memilikinya. Harganya 105.000 aja untuk mendapatkan PDF prediksi ini. Link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Check out sekarang mumpung masih ada waktu untuk bahan belajar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 38. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut ini. Jika nilai hambatan masing-masing komponen berturut-turut adalah hambatan masukan atas sebesar 4 ohm, hambatan masukan bawah sebesar 3 ohm, hambatan vertikal tengah sebesar 12 ohm, serta 3 hambatan pada loop kanan masing-masing bernilai 2 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm juga, maka besar hambatan pengganti antara ujung terminal A dan B adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan intinya untuk total hambatannya itu berapa gitu ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini ya, caranya mudah banget adik-adik ya. Di sini jawabannya yang C, tapi gimana cara penyelesaiannya? Perhatikan, kita untuk menyelesaikan ini kita kerja dari yang paling kanan dulu ya. Kita coba lihat ini ada rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri kalian tinggal jumlahin aja ketiga nilai hambatannya. Berarti untuk yang seri ini kita misalkan dengan RS1 nilainya kita tinggal jumlahin aja 2 ohm tambah 2 ohm tambah 2 ohm dapatnya di 6 ohm untuk total yang seri yang paling kanannya. Nah, langkah berikutnya adik-adik kita lihat ya, ini udah tergabung berarti ya. Nanti gabungannya kurang lebih seperti ini, aku buatin ilustrasinya.
ya. Sekarang bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Maaf kalau kurang bagus ya. Di sini ada 4 ohm, ini 4 ohm. Nah, kemudian ini ada 12 ohm, kemudian di sini itu sudah jadi 6 ohm ya. Bagian yang ini itu saling paralel adik-adik ya. Kalau dia saling paralel ya, perhitungannya sebagai berikut. 1/Rp sama dengan 1/12 tambah 1 per rangkaian seri yang tadi sudah kita totalin ya. Maka 1/Rp rangkaian paralel sama dengan 1/12 tambahin dengan 1/6. Kita samain penyebutnya yang awalnya 1/6 ya, itu kita kaliin 2 atas dan bawahnya, dapatnya di 2/12. Maka 1/Rp sama dengan 1/12 tambah 2/12, dapatnya di 3/12. Nah, ini kalau disederhanain dapatnya di 1/4 adik-adik ya. 1/4 sama dengan 1/Rp, berarti nilai Rp-nya adalah 4 ohm gitu ya. Nah, sekarang kondisinya itu berarti berubah ya menjadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada 4 ohm, di sini juga ada 4 ohm dari hasil perhitungan tadi dan ini 4 ohm. Nah, kalau kita mau totalin secara keseluruhan ya hasilnya berapa ya. Oh, sorry, yang di bawahnya 3 ya. Sorry, ini aku salah lihat ya. Ini harusnya di bawah 3 ohm aja sesuai dengan soalnya. Nah, berarti untuk dapatkan rangkaian hambatan totalnya tinggal dijumlahin aja semuanya adik-adik. 4 tambah 4 tambah 3 ya udah dapat untuk total hambatan pengganti untuk ujung terminal A dan B adalah 11 ohm. Seperti itu ya untuk perhitungannya sederhana aja. Kalau dia seri dijumlahkan, kalau dia paralel dia buatin dia bentuk pecahan-pecahan kayak gitu ya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang ingin tanyakan, komen aja di bawah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita tutup video ini dengan latihan soal ya. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang ingin memiliki persiapan OMI 2026, IPA terintegrasi tingkatan MTS yang lebih baik ke depannya, kalian bisa banget untuk memiliki pembahasan soal-soal tahun sebelumnya ya. Untuk IPA terintegrasi ini namanya dulu KSM ya, 2018 sampai dengan 2023 kami buat pembahasan tingkat kabupaten kota dan juga yang provinsinya. Link pembelian sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Check out sekarang ya. Nah, itu dia tadi untuk video kali ini ya, ada 2 soal yang kita bahas. Nah, ini ada sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Silahkan kerjakan kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.